biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, luar biasa dengan penuh sukacita sekolah minggu hari ini. Dan hari ini kita akan ibadah sekolah minggu bersama. Dan hari ini akan dipimpin oleh Abang Mulwan, dan di samping Abang ada Mercy. dan di samping Abang ada Bang Niko. dan pemusik kita ada Bang Samuel. Oke, nah buat adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita persiapkan nih. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, siapkan Alkitab kalian untuk membacakan firman Tuhan yang akan disampaikan pendeta hari ini. Yang kedua, jangan lupa untuk adik-adik sekolah minggu mempersiapkan persembahannya. Untuk Batita dan Matius bisa dibantu mama dan papanya, dan untuk Markus dan kelas besar sampai Yohanes mempersiapkan persembahan dan bisa di-scan di layar ini. Nah ya, dan jangan lupa untuk, dan juga persembahannya bisa disampaikan ke Silvera Internet. Oke. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang pada hari Minggu ini boleh turut mendampingi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Semoga kabar penuh sukacita dan sehat selalu. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada minggu ini 21 Maret 2021, yang mana sebelum memulai ibadah minggu ini, kita anak-anak sekolah minggu yang di rumah duduk yang manis ya. Oke. Oke adik-adik, karena kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku NDS Sekolah Minggu nomor 16, Betama Aledongan Nama Sekolah Minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa, kita bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu 21 Maret 2021. Kita ambil dari hukum atau titah yang keempat. Ya, anak-anak boleh mengikutinya. Titah keempat. Ingat
dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Mari kita bernyanyi sayang sayang disayang. Anak-anak sekolah minggu, kita memohon ampun akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya dalam hati. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, selanjutnya anak-anak sekolah minggu kita bernyanyi. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Eden nomor 169 ayat 1, Hos Pangolo. Oh
Anak-anak sekolah minggu, untuk bulan ini ayat bulanannya minggu-minggu yang lalu mungkin anak-anak sudah lebih hafal. Nah, untuk itu anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh membaca buku Alkitab, maka coba di antara kita buka buku Alkitabnya, yang belum hafal, yang sudah hafal boleh mengikutinya. Ayat bulanan untuk minggu ini yang mana berlaku juga bulan ini yaitu dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Inang baca ya, Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita memuji melakukan nama Tuhan. Mari kita bernyanyi hati-hati gunakan tangan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Anak-anak mengikuti ya, kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Mari kita bernyanyi sayang-sayang di sayang.
Anak-anak sekolah minggu, anak-anakku mungkin yang dari kelas yang dari kelas Markus sudah bisa baca ya. Oke, sekarang untuk khotbah kita pada minggu ini diambil dari Lukas 22 yang mana dimulai dari ayat 56 sampai dengan 62 ya. Dibuka Alkitabnya anak-anak sekolah minggu. Kita bersama-sama membaca dari Lukas 22 dimulai dari ayat yang ke-56 sampai ke ayat 62 yang mana judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, itu tadi judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Anak-anak sekolah minggu ya, untuk tema pada minggu ini adalah anak Tuhan berani mengatakan kebenaran, atau bisa dikatakan anak Tuhan harus jujur. Ya, harus jujur. Petrus, kita lihat Petrus di sini ya, dia 3 kali menyangkal ataupun berbohong ataupun tidak jujur. Dia tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan. Ya, Petrus padahal dia adalah seorang pemberani. 2 karakter Petrus di sini, seorang pemberani dan seorang pengecut. 2 karakter yang sangat kontras, ya. Pemberani, pengecut. Ya, sudah berani harusnya jangan pengecut. Ya kan? Mengaku atau berkatalah jujur. Sebagai anak-anak sekolah minggu harus juga berkata jujur. Ya kan, anak-anak Tuhan harus berkata jujur. Satu sisi Petrus adalah seorang murid yang setia. Petrus juga seorang pengecut di situ, ya. Sikap penyangkalan Petrus terhadap Yesus muncul karena ketakutan dari orang-orang di sekeliling Yesus yang menangkap Yesus. Dia takut bahwa nanti kalau saya mengaku Yesus itu saya kenal, Petrus beranggapan dia nanti juga akan ditangkap. Jadi di situ dia tidak jujur. Ya, menurut Petrus, menyangkal Yesus saat itu bisa membawanya keluar dari masalah yang dihadapinya. Akan tetapi tidak demikian. Contoh misalnya, anak-anak sekarang belajarnya live streaming di sekolah.
anak-anak yang sudah sekolah dari mulai kelas Matius sudah pada sekolah ya, mungkin udah mulai sekolah kelas 1, kelas 2 dan sampai anak kelas Yohanes. Nah, mungkin saja dari sekolah diberikan Bapak Ibu guru PR. Kemudian orang tua akan bertanya, "Kamu sudah mengerjakan PR belum?" Saking asiknya main game. Sekarang anak-anak semua paham ya, tahu, dan ya kalau main game itu mungkin udah bisa anak-anak lupa makan, lupa mandi, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada PR dari sekolah, dari Bapak Ibu guru yang diberikan secara online, maka orang tua akan bertanya. Misalnya kita ambil namanya Andi. Andi, kamu sudah mengerjakan PR belum? Maka supaya orang tuanya tidak marah, supaya orang tuanya misalnya tidak mengomelin dia, maka dia langsung spontan menjawab, "Sudah mah, sudah pak," begitu kan? Nah, padahal kebohongannya itu nanti akan ketahuan. Ya, suatu saat nanti mungkin saja bapak dan ibu guru akan menelepon bapak, orang tua atau ibunya di rumah. "Ibu, Andi hari ini tidak mengumpulkan PR." Nah, maka di situ akan ketahuanlah kamu tidak jujur. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh demikian, ya. Maka karena kejujuran kamu ataupun kebohongan kamu akan ketahuan dan kamu juga tidak akan nyaman. "Tadi ibu saya bertanya, saya sudah mengerjakan PR belum?" Ya kan? "Saya sudah mandi belum?" Karena asiknya main game, maka dia langsung menjawab, "Sudah. Sudah mengerjakan PR, Mak. Sudah mengirim juga ke guru." Padahal belum dikerjakan sama sekali. Itu adalah sifat salah satu kamu itu tidak jujur. Maka sebagai anak-anak Tuhan, ya, supaya Tuhan sayang sama kita, ya, karena dalam bentuk apapun Tuhan itu selalu sayang sama kita. Nah, untuk itu pembalasan dari kita harus jujur, apalagi kepada orang tua, ya. Itu saja yang bisa Inang sampaikan. Berkatalah jujur, berbuatlah jujur, ya, supaya kamu tidak menyesal. Karena akhirnya Petrus menyesal akan perbuatannya, ya. Tuhan berkata sebelum itu, "Sebelum ayam berkokok kamu akan berbohong 3 kali, tidak mengakui saya." Benar terjadi. Dan setelah diketahuinya bahwa kebohongannya itu terungkap, maka dia menyesal. Apakah dia mengungkapkan bahwa dia kepada masyarakat di situ atau orang-orang di situ bahwa dia berkata bohong? Ya, dia berkata bohong. Tapi kebohongannya itu sudah telat. Ya, sudah telat. Itu adalah akibat dia ketakutan. Mungkin kalau anak-anak bukan akibat ketakutan mungkin ya, akibat keasikan main game. Jadi PR yang diberikan Bapak dan Ibu guru tidak dikerjakan. Itu yang paling sering mungkin untuk saat ini, selama anak-anak sekolah minggu belajar dari rumah, diberikan PR dari sekolah atau dari Bapak Ibu guru dari sekolah. Oke, anak-anak sekolah minggu, itu saja. Nah, untuk selanjutnya berkata jujur dan berbuatlah jujur. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang indah. Minggu ini anak-anak sekolah minggu kebaktian dari rumah masing-masing. Sebagian mungkin didampingi oleh orang tua. Berikan mereka kekuatan Bapa, berikan mereka kesehatan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, kami boleh melakukan kebaktian walaupun dari rumah masing-masing. Berikanlah kesehatan kepada kami, berikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dapat dan mampu membimbing, memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu. Tuntun mereka Bapa. Engkaulah yang maha pengasih,
Engkau juga mengetahui bagaimana keadaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, sebelumnya kami mohon kepadamu, hapuskan segala dosa-dosa perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang ingin Tuhan berikan lagi kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Sip. Oke adik-adik, karena kita mau persembahan, adik-adik sekolah minggu bisa mempersiapkan uang persembahannya, dan untuk kelas Mbak Tita dan Matius bisa dibantu papa mamanya untuk mempersiapkan persembahannya ya. Dan jangan lupa untuk di-scan di layar ini. Oke, sambil kita memulai persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya, anak-anak sekolah minggu, ya, di sini kita dari sekolah minggu, dari rencana gereja, untuk seterusnya anak-anak sekolah minggu akan memberikan persembahan melalui celengan persembahan. Ya, nanti untuk selanjutnya kakak-kakak sekolah minggu akan menginformasikannya di kelas masing-masing. Ya, marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.
Shalom adik-adik, dan abang hari ini akan menyampaikan tugas untuk adik-adik sekolah minggu mulai dari kelas balita sampai kelas yang akan Bila panas melanda pertama dari kelas balita. Balita mengirimkan video percakapan atau komunikasi antara anak sekolah minggu dan orang tua. Boleh nih ya, apa? Balita ya, video bisa dikirimkan di video masing-masing. Oke, kedua ada kelas Matius. Kelas Matius itu tugasnya ialah membuat gambar idola. Dan alasan apa mengidolakan atau mengidolakan seperti idola? Siapa idola kita dan kenapa kita mengidolakan tersebut? Yang ketiga ada kelas Markus. Kelas Markus tugasnya adalah menuliskan 5 hal-hal yang belum pernah tersampaikan atau diceritakan kepada orang tua dan dimintakan tanda tangan orang tua. Jadi untuk kelas Markus semuanya untuk menuliskan sesuatu hal yang orang tua kalian belum tahu atau rahasia kalian dan orang tuanya. Oke, selanjutnya ada kelas Lukas. Kelas Lukas tugasnya ialah menuliskan 5 perbuatan anak sekolah minggu yang baik dalam bentuk super kertas dan juga selanjutnya ada kelas Yohanes. Tugasnya mengirimkan video anak sekolah minggu menunjukkan 12 murid Yesus. Oke, lagi Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ayo. Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan tangan, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Bapa kami di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Thank you. Thank you. Tanganmu, hati
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Jawab bye-bye. Jawab bye-bye. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Cium tak, hati-hati gunakan matamu. Cium tak, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cium tak, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Cium bak, hati-hati gunakan matamu. Cium bak, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cium bak. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ngomong, nyanyi. Amin. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu,
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naomi. Jadi hari ini aku mau menceritakan tokoh Alkitab yang meneladani Tuhan Yesus. Hari ini aku membawakan tokoh Paulus. Di kehidupan lamanya, Paulus dikenal sebagai pribadi yang sangat kejam. Dia tega membunuh orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Dia juga merusak gereja pada masanya. Tapi siapa sangka perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya selamanya. Sejak menerima Yesus, Paulus berubah menjadi orang yang percaya yang radikal. Dia bahkan rela mati demi Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Romawi membuktikan bahwa Paulus adalah sosok yang bukan hanya beriman tapi punya kualitas iman yang sangat baik. Dia menyampaikan bahwa seseorang yang menerima karya penebusan pasti akan taat dalam iman kepada Tuhan. Sebaliknya, dia menyampaikan bahwa seseorang yang tidak menaati Tuhan berarti dia belum menerima penebusan oleh iman. Kecintaannya kepada Tuhan membuat Paulus senantiasa taat memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Halo, perkenalkan nama aku Jelita Suryani Sibarani. Di sini aku ingin menceritakan judul tentang tokoh Alkitab yang meneladani Tuhan Yesus, yaitu adalah tentang Yusuf. Yusuf mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 38 sendiri. Ia dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke tanah Mesir. Tetapi ketaatan dan kesabaran yang dimilikinya dan menyerahkan kekuasaan kepada Yusuf untuk seisi rumahnya. Kesabaran Yusuf terlihat ketika istri tuanya itu mencoba untuk membujuknya, walaupun pada akhirnya Yusuf harus menerima hukuman raja. Dalam keadaan yang tidak bersalah seperti yang diceritakan istri raja, namun begitu ia sabar menerima kenyataan itu, dan di sana Tuhan berkenan kepadanya. Kesabaran menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik, termasuk hal kecil yang tampak sederhana. Sesuatu yang besar dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Kesabaran adalah segala-galanya berkenan di hadapan Tuhan dan berhasil pastinya ada bersama kita. Mari kita belajar dari cara hidup Yusuf ini. Terima kasih. Shalom, nama saya Mika Stefanus Simarmata, kelas Yohanes. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan secara singkat
salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya meneladani Tuhan Yesus, yaitu Daniel. Kisah Daniel yang terkenal adalah ketika Daniel dilempar ke goa singa. Dalam hal ini, Daniel tidak menyerah dan terus bertahan memuliakan Allah. Bahkan, Daniel tidak gentar sedikit pun, sehingga apa yang Daniel lakukan ini disaksikan oleh Allah. Dan Allah menyelamatkan Daniel secara terang-terangan di hadapan orang-orang. Daniel berhasil lolos dari goa singa dan berhasil membuat nama Allah semakin dipermuliakan di depan orang banyak. Oleh sebab itu, hingga saat ini, kisah Daniel ini menjadi inspirasi orang Kristen yang sedang mengalami pergumulan, terutama pada kondisi saat ini, yaitu menjalani kehidupan pada masa pandemi. Tentunya kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom.